Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Muhammad Rizik Syihab bersalah dalam pelanggaran kekarantinaan kesehatan terkait tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. MRS pun divonis 4 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. TNI, kemudian tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur yang kemudian akan mensasar daerah-daerah yang menjadi titik rawan yang dicurigai, meliputi pemeriksaan orang, barang, dan sebagainya. Ya, tentu kita akan lebih meningkatkan kewaspadaan ya, pemeriksaan orang, pemeriksaan barang, pemeriksaan kendaraan yang kemungkinan dicurigai mengganggu jalannya sidang. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai pembesar hanyalah Sapan Diri Belaka. Bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut? Hari ini adalah hari pemberian vonis dari Majelis Hakim terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor yang menjerat Rizik Syihab. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sejak persidangan minggu lalu, Rizik sudah berkoar terutama mengenai jutaan pendukungnya. Ketika jaksa menyebut bahwa predikat imam besar yang disandang Rizik hanya isapan jempol. Sebagai orang yang berstatus sebagai guru, seharusnya dikeluarkan guru dan ibu. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai pembesar hanyalah Sapan Diri Belaka. Mengingat kelakuan Rizik yang tidak mencerminkan akhlak yang baik, Rizik pun berlagak kalem seakan tidak emosional mendengar perkataan jaksa itu. Namun jawabannya mengandung sentilan buat jaksa. Menurut Rizik, yang akan memberikan predikat imam besar adalah umat Islam dari seluruh pelosok tanah air. Kemudian dia sok memperingatkan jaksa, saya lebih khawatir kalau hinaan JPU tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam se-Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016 terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan JPU sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka, kata Rizik. Saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi, saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru
Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Nasihat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati, jangan menantang para pecinta. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka. Ancaman pengepungan jutaan umat itu pun juga diperkuat oleh novel Pak Mukmin dan PA212, seakan iya dan pasti akan terjadi. Novel bahkan menggertak bahwa kehadiran massa simpatisan dan pendukung Rizik merupakan gerakan rakyat. Massa itu dari mana saja, lintas agama, lintas suku, ras, dan golongan. Sambil menyatakan bahwa mereka tidak membentuk kepanitiaan, menggalang massa, dan tidak berkoordinasi dengan pihak manapun. Sebuah gertakan seakan memperlihatkan kekuatannya, dukungan massa di belakang Rizik, atau memperlihatkan bahwa PA212 sudah sangat lemah dan bokek. Nyatanya, jumlah massa yang hadir di lokasi sidang Rizik hari ini hanya ratusan. Paginya, sekitar jam 8, puluhan massa sudah diangkut aparat ke Mako Polres Metro Jakarta Timur. Lalu, sekitar jam 10 tadi, polisi mengamankan sekitar 200-an simpatisan Rizik. Jumlah aparat yang diturunkan mengamankan lokasi sidang yakni personel gabungan TNI Polri sekitar 2.800-an. Jauh lebih banyak ketimbang massa yang datang. Kabarnya massa melakukan lemparan botol dan batu ke arah aparat, tetapi kemudian berhasil dipukul mundur. Sehingga massa Rizik pun berlarian ke arah perkampungan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebuah pukulan dan kekalahan telak buat Rizik dan gerombolannya. Omong doang gede, kenyataannya nggak seberapa. Gertakan sih juta-jutaan, yang datang hanya 200-an plus puluh-puluhan, ya sekitar 300-an lah. Segitu doang mau disebut sebagai gerakan rakyat. Anak kecil juga bisa ngomong besar semacam itu. Atau anak-anak pelajar yang suka tawuran tuh. Soalnya kelakuan massa yang datang hampir sama dengan anak-anak yang demen tawuran, suka lempar-lempar batu terus lari ke perkampungan. Kekalahan Rizik tidak berhenti di sana. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim cukup panjang, yakni 4 tahun penjara. Jeder, bagai kena petir di siang bolong ketika langit sedang cerah-cerahnya. Vonis ini memang hanya 2/3 dari tuntutan jaksa selama 6 tahun penjara. Tapi durasi 4 tahun itu sangat memukul Rizik. Karena juga memukul mereka dan kekuatan politis yang ada di belakang Rizik. Karena akan melewati masa pemilu, masa di mana peran Rizik sangat diharapkan, kecuali nantinya Rizik mendapat keringanan hukuman dan lepas dari penjara, bertepatan dengan waktunya pemilu 2024. Ya, itu kita lihat nanti ya. Yang pasti sekarang ini Rizik harus menelan kekalahan dulu. Publik sudah menikmati kedamaian dengan ditahannya Rizik selama ini. Membayangkan akan ada lagi tambahan 4 tahun masa tahanan Rizik sudah memberikan kegembiraan buat publik. Apalagi kalau nanti kasus-kasus lain Rizik juga disidangkan. Seperti kasus chat porno harus dilanjutkan. Kebayangkan malunya seorang yang menyebut diri sebagai ulama dan dielu-elukan jutaan ratusan jutaan umatnya sebagai imam besar, tetapi harus menjalani persidangan kasus chat porno dan jadi bulan-bulanan awak media. Yang mana Firza Hussein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Lalu menanti ada vonis lagi tambahannya. Itu sih kalah berkali-kali namanya.
Sudah jatuh ketimpa tangga, kesiram air, ketumpahan kopi orang lewat, ketimpuk batu lemparan massa. Sakitnya selalu dari kura-kura.